Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Dianggraini dari D4 Teknik Otomasi 1B. Nah, di sini saya akan mengerjakan daily assessment dengan tipe soal ataupun soal yang diberikan seperti ini. Dari materi jenis sensor yang telah disampaikan, buatlah simulasi dengan menggunakan Proteus dengan kriteria minimal 2 sensor dan juga 2 aktuator untuk rangkaian yang telah dibuat upload di YouTube sambil menjelaskan fungsinya seperti apa. Nah, di sini saya akan mengerjakan daily assessment ini, dan rangkaian yang saya buat ini merupakan implementasi dari sensor suhu LM35 dengan bantuan microcontroller yaitu Arduino Uno pada perancangan sistem suhu ruangan atau pendeteksi ruangan. Nah, rangkaian yang saya buat ini bisa digunakan atau diimplementasikan pada exhaust fan. Rangkaian ini dapat menyalakan kompresor dan juga blower. Dan dimulai dari rangkaian atau komponen yang saya gunakan, saya menggunakan Arduino Uno. Yang kedua ada sensor suhu, yang satu berperan sebagai kompresor dan yang satunya lagi berperan sebagai blower. Nah, sensor suhu di sini digunakan sebagai indikator untuk mendeteksi suhu ruangan. Dan juga ada LCD, 2 aktuator berupa relay, 1, 2, dan relay ini digunakan untuk menjalankan atau menggerakkan motor DC. Nah, di sini juga ada komponen penunjang lainnya, yaitu ada motor DC, ada indikator resistor, transistor, ground, LED, dan juga power. Nah, di sini rangkaian ini nantinya akan bekerja jika suhu kompresor dan juga blower ini mencapai batas tertentu. Dia akan nyala LED-nya, dan juga motor DC-nya masing-masing pada kompresor dan juga blower akan berputar. Lalu kita menuju ke pemrogramannya. Nah, di sini sudah ada pemrograman yang saya buat. Di sini tertulis liquid crystal LCD. Nah, include liquid crystal di sini digunakan untuk memanggil library yang telah kita buat, yaitu liquid crystal. Nah, library ini digunakan untuk mendeklarasikan LCD yang nantinya akan memonitor suhu. Itu. Nah, yang kedua ada integer temperatur pin 0, integer temperatur pin 1. Ini merupakan masukan analog dari sensor 1 dan sensor 2. Nah, di sini sudah terhubung A1 terhubung ke kompresor atau sensor 1, dan juga A0 terhubung dengan sensor yang berperan sebagai blower. Lalu tertulis juga pin mode 10 sebagai output, pin mode 13 output. Ini merupakan output yang terhubung terhadap kompresor dan juga terhubung terhadap blower. Nah, ini tadi di sini yang output yang terhubung pin 10 terhadap kompresor. Nah, ini pin 10 terhubung terhadap kompresor. Jika nanti kompresor sudah mencapai batas suhu tertentu, maka motor DC di sini dan juga LED di sini akan menyala. Seperti itu. Sebaliknya juga terhadap blower di sini, jika blowernya sudah mencapai batas suhu tertentu, maka LED di sini dan juga motor DC di sini akan menyala. Di sini LCD begin ini merupakan deklarasi untuk ukuran dari LCD-nya. Serial begin ini digunakan untuk menentukan kecepatan pengiriman dan juga penerimaan data. Kita langsung masuk ke kondisi yang pertama. Kondisi pertama, jika temperatur lebih dari sama dengan 30, maka rangkaiannya akan bekerja.
di sini jika temperaturnya lebih dari 30 derajat, maka LED di sini akan bekerja dan juga motor desainnya juga akan nyala. Namun sebaliknya, jika temperatur kurang dari 30, maka rangkaian tersebut akan mati atau tidak menyala. Di sini terdapat delay atau jeda waktu sebelum informasi atau output tersebut ditampilkan di LCD sebesar 2 detik. Lalu pada kondisi 2, jika temperatur di sini lebih dari sama dengan 15, maka rangkaian akan bekerja, motor dan juga LCD akan nyala. Namun sebaliknya, jika temperaturnya kurang dari 15, maka rangkaian ini tidak akan bekerja atau motor DC dan juga LED-nya akan mati. Kita langsung verify dan kita coba untuk memasukkan program ini ke Arduino dalam Proteus. Kita sketch export compile binary. Nah, setelah done compiling, kita akan memasukkan programnya ke Arduino di Proteus. Oke. Lalu langsung saja kita play simulasinya. Nah, di sini ada jeda waktu sebanyak 2 detik. Sudah tertulis jika di sini suhu masing-masing dari sensor adalah 0. Akan coba kita naikkan. Nah, jika pada sensor suhu ini, jika kompresor suhunya sudah melebihi dari 15 atau sama dengan 15, maka lampu di sini atau LED di sini akan menyala dan juga motor di sini juga akan menyala. Di sini juga tertulis output tampil di LCD seperti itu. Ini menyala perlahan. Lalu kita menuju ke yang ini tadi kondisi pertama, lalu kita akan menuju ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua ini menyatakan jika blower pada suhu 30 derajat sama dengan 30 derajat ataupun lebih dari 30 derajat, maka maka LED ini akan menyala dan juga motor di sini juga akan menyala. Kita coba buktikan. Saya akan buat sama dengan 30 derajat. Ditunggu 2 detik. Nah, ini suhunya sudah melebihi 30 derajat. Nah, di sini LED-nya akan menyala dan juga motor di sini juga akan menyala. Seperti ini. Saya akan coba kembalikan ke kondisi awal atau kondisi mati dan rangkaiannya nanti tidak akan bekerja. Ini saya coba buat di bawah suhu yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 14 derajat dan juga 29 derajat. Nah, di sini terbukti lampu atau LED-nya ini mati dan juga motor DC-nya ini perlahan-lahan nanti akan turun dan juga mati. Kita coba tunggu sebentar. Nah, di sini perlahan-lahan akan turun nilainya dan nanti akan mati. Nah, semakin kecil putaran dari motor DC-nya karena suhunya tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita deklarasikan tadi. Nah, motor suhunya perlahan-lahan akan turun.
Kita tunggu sebentar lagi sampai motor DC-nya tersebut kembali seperti semula ke kondisi awal, yaitu 0 derajat. Nah, motor DC-nya sudah kembali ke kondisi 00 dan tidak berputar karena suhu di sini itu kurang dari 15 derajat dan juga suhu di sini kurang dari 30 derajat. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.